Jadinya apa gitu? Ya, jadi juga, jadi kalau di luar jam kerjanya bapak baliknya ya, ya tahu nanti jamnya berapa masing-masing ya. Saja ada belum kita masih online Bibi tunggu dia apa sih? Aryo sokat anu sekarang pada ngalap bagian makan. Tes. Kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada masuk semua ini? Masuk, Pak. Ayo, yang lainnya udah pada masuk belum? Sedikit nih, ada berapa orang nih? Baru 4 orang ya? Ya? Baru Pak, pelajaran jurusan TKJ tuh, Pak. Iya. Iya. Terus maunya jurusan apa nih? Ngebot je, Pak. Oh, email ngebot. So. Ngebot bari belajar. Aku ngebot pari kono, Pak. Bahasa sekolah berkarya apa kono, Pak? Bari ngebot. Ya. Oke, kita mulai saja ya, karena waktunya terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman kita yang belum pada masuk ya, jurusan TKJ. Kalau biasanya nanti biasanya di jadwal ya. Halo, suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas banget. Jelas banget, alhamdulillah jelas Maya. Oke, perhatikan ya. Oke, Pak. Nah, tadi sudah saya tampilkan di layar kalian ya. Saya di jurusan TKJ kelas 12 ini ya akan mengajar teknologi layanan jaringan lanjutan pelajaran kelas 11. Ya, kalian masih ingat ya teknologi layanan jaringan ya? Alhamdulillah. Ingat? Ya, masih ada catatannya. Nah, sekarang nanti kita pelajari kembali. Cuma bedanya di sini nanti kita ada sistem prakteknya, kemudian ada pembuatan layanan VoIP-nya, ada pembuatan soft switch ya. Yang biasa di kalian dipakai juga alat-alat layanan jaringan yang kalian pakai dalam kebutuhan kalian. Sebelum arah ke materi ya, ada beberapa poin yang saya sampaikan kepada kalian karena pembelajaran tahun ini ada dibagi menjadi pembelajaran daring dan pembelajaran luring ya. Di mana pembelajaran daring ini kita menggunakan aplikasi, antara aplikasi ini ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet, kemudian menggunakan Google Classroom juga, kemudian menggunakan aplikasi Edmodo. Nah, nanti ketika ada pertemuan, kemudian ada pertemuan juga. Nah, pertemuan ini mungkin akan dibagi mungkin satu minggu sekali atau 2 minggu sekali ada praktek, ada luringnya ya. Nanti jadwal praktek mungkin akan saya share di kelas, di grup. Nanti ketika praktek kalian manfaatkan baik-baik. Kemudian dari pertemuan kemudian ada sistem penilaian. Penilaian nanti di mata pelajaran saya ya, untuk pertama ada absen. Ya, absen, kemudian ada nilai ulangan harian. Kemudian ada nilai praktek. Kemudian nilai prakteknya kemungkinan di pertemuan setiap kali pertemuan ada setiap kali pertemuan praktek ada nilai. Kemudian nilai absen mungkin ada di pengerjaan tugas di Google Classroom. Ada pengerjaan tugas di Google Classroom. Kemudian di pertemuan materi Zoom juga ya. Iya, Pak. Jelas ya sampai sini ya.
Jelas. Jadi kalau misalkan nilai kalian waktu di bawah ada yang kecil, ada yang besar, nah diperhatikan ya. Tugas Google Classroom-nya sudah dikerjakan apa belum? Kemudian daftar hadir kalian baik atau buruk ya. Jadi usahakan kalau ketika ada pertemuan masuk ya, walaupun kalian ada di mana-mana, entah di luar lingkungan rumah ya, mencari wifi, mencari sinyal. Jelas. Pokoknya setiap tugas apapun selalu dikerjakan ya. Oke, sekarang kita langsung ke materi ya. Ini subpokok materi yang kalian akan capai ya, yang kalian akan dapatkan di semester sekarang di kelas 3. Yang pertama di sini kalian harus bisa memahami ragam aplikasi komunikasi data ya. Kalian perhatikan di layar kalian. Ya, kemudian poin yang kedua, materi yang kalian yang akan didapatkan itu bisa menganalisis berbagai standar komunikasi data. Kemudian yang ketiga bisa menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan. Nah, kemudian yang keempat di sini ada bisa memahami aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Kemudian yang kelima, kalian bisa memenuhi kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Kemudian yang keenam, kalian bisa memenuhi kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. Kemudian yang ketujuh, kalian bisa memahami konsep kerja protokoler server soft switch. Kemudian yang kedelapan, kalian bisa memahami diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Yang terakhir, kalian bisa memahami bagian dan konsep kerja server soft switch berkaitan dengan PBX. Sebenarnya teori ini, ya teknologi layan jaringan ini, di kelas 3 ini adalah teori yang kalian sering biasa digunakan dalam kegiatan atau kehidupan kalian sehari-hari. Ya, contoh di sini ada ragam komunikasi data. Apa sih sebenarnya komunikasi data itu? Ini penjabaran secara sederhana saja ya, karena kita waktunya terbatas ya. Nanti kalian tinggal digambarkan kembali teori-teori ini ya, dibaca sambil dipahami ya. Belajarnya bukan jam ini aja ya, terserah mau malam atau waktu senggang kalian. Kalau yang kalian lagi kerja ya sambil kerja nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Yang sambil usaha ya sambil berwirausaha ya. Belajar diutamakan, jangan ditinggalkan ya. Sekarang kita kembali lagi ke teori ini ya, pembahasan sederhana mengenai komunikasi data. Komunikasi data ini merupakan suatu bentuk komunikasi yang secara berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer ke komputer atau HP ke HP ya, atau perangkat lainnya yang bisa menghasilkan bentuk suatu komunikasi ya. Contoh kalian WA atau telepon dari teman ke teman itu adalah suatu bentuk komunikasi data. Ya, atau video call yang sekarang ini termasuk sebuah komunikasi data. Jadi contohnya di sini ya, komputer ke komputer sama saling mengirimkan data. Kemudian contoh yang kedua di sini ya, komunikasi satu arah, simple ya, satu arah. Di sini artinya hanya bisa menerima data saja ya, ketika misal contoh dulu ada radio ya yang searah ya, mengirimkan pesannya tidak bisa dikirim ulang, paham? Atau televisi ya. Pernah kalian punya televisi kan? Punya. Ya, itu komunikasi searah. Yang pertama ya, yang utama bisa menyampaikan di layar televisi, tapi kalian tidak bisa komunikasi di layar TV. Kalian tidak bisa mengajak ngobrol sama TV kan? Tidak. Ya, kecuali orang-orang yang bisa melebihi pikirannya berbicara dengan televisi ya. Ya. Kemudian yang kedua di sini adalah komunikasi data half duplex, di mana artinya half ini secara bergantian kita saling komunikasi. Ya, jadi ada timbal baliknya. Contoh HP bisa searah ya, dua arah ya, saling komunikasi ya. Kemudian ketiga,
komunikasi data ini ada yang namanya full duplex. Ya, full duplex. Artinya bisa komunikasi dua arah secara bersamaan. Ya, sekarang kebanyakan teknologi yang dipakai adalah komunikasi full duplex, di mana dua-duanya bisa komunikasi secara bersamaan. Kalau dua arah bergantian ini biasanya half duplex, ini biasanya pada radio, ya, atau orari itu biasanya. Ketika kita ngomong satu arah ngomong, satu arahnya berhenti mendengarkan, ya. Jelas? Ada yang tanyakan dari sini? Jadi model komunikasi data itu ada di tiga. Yang pertama simplex, kemudian yang kedua half duplex, kemudian yang ketiga adalah full duplex. Kalau simplex berarti satu arah. Kalau half duplex berarti dua arah secara bergantian. Ya, yang ketiga full duplex, dua arah secara bersama, sehingga tidak mengganggu dengan komunikasi lainnya. Kemudian selanjutnya di sini adalah, nah, ini contoh-contoh yang sekarang yang bisa dipakai. Ya, bentuknya berupa komputer, handphone, video kamera, ya, dan lain sejenisnya. Selanjutnya di sini, nah, di mana ada alat ini pasti ada sudah proses ya, atau pesan atau data. Di mana pesan data ini di masing-masing alat. Artinya apa? Pesan data ini adalah sebuah informasi yang bisa dipindahkan, ya. Bisa apa saja. Ya, berupa teks atau gambar atau video dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang dihasilkan apalagi alat komunikasi bisa juga sebagai media pengiriman. Ya, media pengiriman ini bisa jadi media atau saldo yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa kabel, cahaya maupun gelombang yang magnetik. Kemudian adalah protokol. Aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Ya, ada yang tanyakan sampai sini? Jelas apakah? Ya, ini pembahasan materi secara sederhananya ya. Nanti dilanjut lagi teorinya di Google Classroom ya. Nanti kalian baca-baca, diamati, kemudian nanti ada tugasnya juga sebagai syarat kalian hadir dalam pertemuan itu ya. Jelas ya? Ya. Nanti juga ketika video call atau ini Zoom, pakai ini ya, kamera videonya diaktifkan. Kamera videonya diaktifkan. Jangan dinonaktifkan. Biar apa? Ya, biar tahu kondisi kalian lagi ada di mana. Ya. Sedang apa? Lagi ngikutin enggak? Ya. Khawatirnya kalau video kalian dinonaktifkan, ada yang lagi tidur, ada yang lagi mainan, atau bisa jadi ada yang lagi main game ya. Boleh kalian main game, tapi ada waktunya. Nanti ketika pertemuan selanjutnya ingat ya. Iya, Pak. Videonya diaktifkan, jangan dinonaktifkan. Ya. Iya, Pak. Cukup sampai sini. Ingat ya, penilaian itu ada di kehadiran, ada di nilai ulangan harian sama tugas. Ya. Iya, Pak. Coba kameranya diaktifkan semua dong. Ya, saya pengen lihat nih kondisinya. Untuk TKJ ada yang gambar kartun ini semuanya ya. Coba diaktifkan dulu semuanya. Nah, ini belum. Dio Ramadhani, ada Dio Ramadhani. Coba diaktifkan dulu semuanya. Lagi mau bayi orang apa ya. Lagi ngopi di warung ya orang apa ya. Nova Ayu Sapitri ini diaktifin videonya coba. Asok Tejar. Emang ada namanya Asok Tejar?
Asok Tejar, Pak. Oh gitu. Nah, diaktifin Nang. Kusnianti, aktifin kameranya. Tio Ramadhani diaktifin. Coba diaktifin semua. Adinda aktifin. Nah, tuh kelihatan ganteng cantiknya tuh. Oh, lagi nunggu di warung. Oh, ya apa? Kita sih monitoring. Adinda, kameranya. Ya ampun. Norinda, mana Norinda? Masih turu kan, Pak. Nah, tuh kan, iya. Johan Suprianto ada? Koman, mukanya meles temen, Koman. Nah, biar kelihatan. Wamianti. Fikri Ayah Maulana. Rama lagi apa, Rama? Nita Adelia. Nita ada. 1, 2, 3, 4, 5. Ini belum masuk semua ya berarti ya. Ya, nanti pertemuan selanjutnya diingatkan lagi. Videonya diaktifkan ya. Ya, Pak. Jangan sampai dinonaktifkan. Ini sebagai absen kalian nanti ya. Iya, Pak. Kalau pertemuan sekarang hanya perkenalan saja ya, terus informasi mengenai apa yang kalian dapatkan nanti materinya, kemudian nilai ya pertemuan ini ya, makanya terbatas waktunya. Nanti pertemuan selanjutnya mungkin bisa panjang juga ya. Coba nih saya tanya nih ya. Elva Reza Rinjani, yang saya sampaikan tadi, komunikasi data itu ada berapa? Model komunikasi data. 3. Apa aja? Apa aja yo? 3. Yang pertama apa? Coba dibantu sampai Adinda Putri, ada berapa model komunikasi data? Adinda Putri, ada berapa? Komunikasi satu arah, 2 arah bukan, Pak? Ya, yang itu. Sebutannya apa? Nama sebutannya. Ida Royani dibantu. Ada berapa model komunikasi data? Ada 3, Pak. Ada 3. Sebutin. Yang pertama. Ayo. Komunikasi Ulangin. data, Pak. Nah, ada berapa, Tantri? Coba biar nggak ngelamun. Ada 3, Pak. Sebutin. Simplek. Nah, Simplek. Duplek. nah, ya, tinggal diingat aja. Ada simplex, ada half duplex, ada full duplex. Ya. Ini ya, ada komunikasi satu arah, ada komunikasi 2 arah bergantian, ada komunikasi 2 arah secara bersama. Nah, coba kalau dari teori, kalau dari pengertian ini penjabaran ini ya, contoh alat atau contoh aplikasi
yang menggunakan model komunikasi data full duplex. Kusnianti, apa aja aplikasinya? Pak. Ayo. TV ya, Pak. Hah? TV duduk, Pak. TV. TV. Kalau TV berarti satu Satu arah. Oh, apa sih pertanyaannya? Ya. Coba ini Rahmawati, ada enggak nih Rahmawati nih? Ada, Pak. Nah, suaranya aja. Coba videonya diaktifin. Nah, kalau contoh model komunikasi data dari full duplex, Radio. contohnya apa? Radio, Pak. Radio apa nih? Radio. Kalau radio itu ada yang satu arah dan ada yang dua arah bergantian. Kalau satu arah bisa jadi bentuknya kalian hanya bisa mendengarkan. Berarti FM, IM, model kayak stasiun radio itu ya. Ya. Kalau contoh dari full duplex ini, misal ya, contoh dari full duplex. Kalian pegang telepon? Iya. Pegang telepon. Nah, kalau kalian lagi bicara, bisa ngomong secara bersamaan nggak? Iya, Pak. Nah, itu namanya komunikasi full duplex. Artinya bisa komunikasi dua arah secara bersama, ada saling bergantian. Ya, contoh kalau misalkan ini komunikasi yang tidak yang bergantian, ketika kali ngobrol langsung Talemen. jelas. Nah, pernahkah kalian mengunjungi ke rumah sakit atau kalau di pariwisata ada hotel ya, atau perkantoran, melihat telepon ya, telepon ini yang di kantor, telepon kabel Ya. ya, itu juga salah satu dari komunikasi data ya. Pernah lihat kan? Pernah ke hotel kan nih? Pernah jalan-jalan nggak? Pernah loh, jalan hotelnya baik ya. Atau di rumah sakit, pernah ada yang masuk ke rumah sakit? Emang. Ya. Ya, yang penting kondisi sekarang ya sehat-sehat aja. Ini salah satu contoh. Biasanya di masing-masing kamar itu ada alat komunikasi. Ya, bentuknya seperti telepon rumah. Ya. Di mana telepon rumah ini kalau dalam masing-masing ruangan, ketika telepon itu tidak bisa keluar teleponnya ya, tapi hanya bisa dalam satu kantor. Ya, itu kenapa? Ya. Itu juga salah satu termasuk pelajaran yang kalian dapatkan nanti. Ya, itu layanan VoIP. Ya, contoh nomornya nggak pakai 0234 bla bla bla, tapi berbentuknya satu, misal kamar 1, nomor ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4, ya seperti itu ya. Ya, terus juga kalau misalkan ketika komunikasi hanya bisa komunikasi ke pihak CS-nya aja biasanya. Ya, kecuali kalau misalkan di ruangan manajer khusus ada nomor-nomor tertentu untuk bisa dihubungi atau bisa berkomunikasi dengan karyawannya. Itu juga salah satu contoh untuk komunikasi data atau layanan VoIP. Nanti kalian juga belajar prakteknya mengarahnya ke layanan VoIP atau server software atau PBX ya, yang kalian dipelajari nanti semester ini. Nah, kalau semester yang kemarin yang kalian pelajari itu apa saja? Yang tahu? Yang kalian dapat materi waktu kelas 11? Widianti? Barlen, Pak. Oh, Barlen semua. Wah, saking liburnya 2 tahun ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kesuwen libur. Ya, kebetulan libur. Gede-gede kabel ya.
Iku ide ya Allah pipi cabe. Tuh, ada yang langsung pipinya cabai ya. Yo ana sing sama. Ya. Nanti tahun ini ya jangan sampai barlen ya. Karena kalian juga ngejar materi, ngejar waktu untuk belajar ya. Bisa jadi nanti kan persiapan uji kompetensi. Karena waktunya terbatas, belajarnya di sekolahan. Nah, makanya kalian belajarnya sungguh ya. Jelas ya? Nah, jadi setiap guru yang guru yang disampaikan kalian pahami baik-baik, yang banyak main. Hanya nanti dulu ketika waktunya belajar ya waktunya belajar. Nah, kalau misalnya kalian punya laptop di rumah, ya manfaatkan laptopnya untuk dipelajari ulang ketika habis praktek ya. Yang nggak punya laptop berarti bareng-bareng belajar apa-apa. Yang nggak punya laptop berarti kalian manfaatkan waktunya belajar praktek di sekolahan. Ya, jelas ya? Emang Ya. boleh. Udah pada masuk Google Classroom belum ini? Belum. Yang belum tadi tuh. segera masuk ke Google Classroom. Nah, untuk kode-kodenya juga sudah di-share. Mangga ya. Ditunggu sampai selanjutnya. Ya. Sudah ya? Cukup sekian saja untuk pertemuan hari ini ya. Sebuah pengenalan saja materinya. Semoga kita diberikan kesehatan ya, baik jasmani maupun rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Bye. Hey guys, bagus. Assalamualaikum, dadah.